warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rici Gustafa Rici dengan jurusan PGMI NIM 2103020005. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berkomunikasi secara nonverbal. Apa itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang menggunakan kata baik itu secara lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal biasanya digunakan untuk mengungkapkan perasaan, emosi, gagasan, pikiran, data, dan fakta, dan informasi. Komunikasi verbal dilakukan ketika kita ingin saling bertukar perasaan, saling berdebat, menjelaskan ungkapan, bahkan bertengkar. Komunikasi verbal memiliki dua unsur yang utamanya atau yang pertama yakni kata dan bahasa. Yang pertama yaitu kata adalah lambang terkecil dari bahasa mewakili suatu hal, baik itu orang, barang, keadaan, atau kejadian. Sedangkan bahasa merupakan suatu sistem lambang yang memungkinkan seseorang manusia berbagi makna. Selanjutnya jenis komunikasi. Di dalam jenis ini ada dua komunikasi yang masuk ke dalam kategorinya, yaitu yang pertama menulis dan berbicara. Menulis merupakan jenis komunikasi verbal non-vokal. Salah satunya contoh dari komunikasi verbal non-vokal yaitu kegiatan surat menyurat. Sedangkan berbicara tergolong dalam jenis komunikasi verbal vokal. Salah satu contohnya dari komunikasi verbal vokal yaitu presentasi dalam rapat atau di lokal atau dalam kelas. Yang kedua, membaca dan mendengarkan. Membaca merupakan cara seorang untuk mendapatkan informasi dari suatu yang ditulis, sedangkan mendengar merupakan mengambil makna dari suatu yang didengar. Dan selanjutnya, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal biasanya disebut sebagai isyarat atau bahasa diam atau silent language. Komunikasi nonverbal digunakan ketika kita ingin menunjukkan suasana emosional diri kepada orang lain atau lingkungan sekitar, sehingga lawan bicara akan mengetahui isi hati melalui perilaku nonverbal. Mereka dapat mengetahui ketika kamu sedang marah, bingung, sedih, atau bahagia dengan komunikasi nonverbal yang kamu gunakan. Pada intinya, di dalam komunikasi nonverbal ini merupakan suatu isyarat yang bukan kata-kata, walaupun tanpa kata, pesan yang disajikan melalui komunikasi nonverbal sangat berpengaruh terhadap respon lawan bicara yang kita temui. Contohnya, komunikasi nonverbal yaitu menggunakan bahasa tubuh, mimik wajah, gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Selanjutnya, jenis komunikasi nonverbal. Di dalam jenis ini ada 7 macam komunikasi yang masuk dalam kategori komunikasi nonverbal. Jenis komunikasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sentuhan. Sentuhan biasanya disebut sebagai tactile atau handshake. Sentuhan tergolong sebagai pesan nonverbal, non-visual, non-vokal. Kulit menjadi alat penerimaan sentuhan. Hal ini dikarenakan kulit mampu menerima dan membedakan berbagai emosi yang disampaikan seseorang melalui sentuhan. Yang C, affect display. Aspek display merupakan gerakan tubuh, khususnya bagian wajah, yang memperlihatkan emosi dan perasaan. Gerakan tubuh ini biasanya ditunjukkan secara sadar maupun tidak sadar. Contohnya seperti sedih, gembira, lemah dan kuat, semangat dan kelelahan, marah dan takut. Yang D, regulator. Regulator merupakan komunikasi nonverbal yang digunakan untuk mengatur, memantau, memelihara, atau mengendalikan pembicaraan orang lain. Regulator berkaitan erat dengan kultur dan tidak bersifat universal. Contohnya, kita berusaha untuk mendengar saat orang berbicara. Kita memberikan respon anggukkan kepala, mengerutkan bibir, dan fokus ke mata. Yang E, adaptor. Adaptor merupakan gerakan tubuh yang menggunakan untuk memuaskan kebutuhan fisik dan mengendalikan emosi. Biasanya adaptor dilakukan seseorang saat sedang sendirian dan tanpa disengaja. Contohnya, menggigit bibir, memainkan pensil di tangan.
Selain 5 gerakan tubuh yang telah dijelaskan, ada juga yang dinamakan gerakan mata atau gazes dalam komunikasi verbal. Gaze merupakan proses komunikasi untuk memberikan dan menerima informasi melalui penggunaan mata. Yang kelima yaitu prosekmik. Prosekmik adalah jarak yang digunakan seseorang ketika berkomunikasi dengan orang lain yang di dalamnya termasuk juga tempat atau lokasi yang berbeda. Dalam kata lain, prosekmik merupakan bahasa ruang. Pengaturan jarak yang dapat menjadi tanda seberapa dekatnya tingkat keakraban seseorang dengan lawan bicaranya yang mampu mengartikan suatu hubungan tersebut. Yang keenam, lingkungan. Lingkungan juga termasuk jenis komunikasi nonverbal yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah menggunakan jarak, ruang, penerangan, temperatur, dan warna. 7. Vokalik. Vokalik atau peralang merupakan jenis komunikasi nonverbal dalam bentuk ucapan, yaitu secara seseorang berbicara. Unsur-unsur tersebut meliputi nada suara, nada bicara, lemah atau kerasnya suara, kecepatan berbicara, intonasi, kualitas suara, dan lain sebagainya. Hanya itu yang saya dapat sampaikan di dalam materi ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.